Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak pagi ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum pembelajaran saya minta ketua kelasnya Abimanyu silakan pimpin doa nak. Bersiap. Sebelum mulai belajar mari kita berdoa kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi. Nah, anak-anak ada nggak yang nggak hadir? Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Sekarang saya minta kalian untuk mengisi presensinya di e-learning. Silakan. Sambil mengisi presensinya di e-learning, juga download bahan ajarnya ya di e-learning ya. Sudah tersedia itu bahan ajarnya di e-learning. Saya kasih waktu 2 menit ya nak. Karena sudah siap presensinya. Udah siap presensinya? Minggu lalu kita udah belajar tentang macam-macam operator, tipe data, kemudian variabel. Sekarang saya mau nanya sama kalian, kira-kira apa aja operator yang ada pada pemrograman PHP? Oke, silakan Abraham, berdiri. Pertama ada operator aritmatika, yaitu tambah, kurang, bagi, kali. Oke. Setelah itu ada operator perbandingan yang lebih besar, lebih kecil, lebih bersama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Oke. Setelah itu ada operator logika, yaitu operator yang AND dan OR. Oke. Jadi yang disebutkan sama Abraham sudah benar. Jadi seperti minggu lalu yang udah kita pelajarin, operator itu ada operator aritmatika, operator pembanding, dan operator logika. Oke. Kemudian saya mau nanya lagi sama kalian, kira-kira tipe data apa? Kita udah belajar tipe data kemarin. Tipe data apa yang memiliki ciri-ciri benar dan salah? Oke, silakan. Tipe data boleh Pak. Oke, tipe data yang memiliki nilai benar dan salah. Oke, silakan duduk. Jadi tipe data seperti materi kita minggu lalu, tipe data yang memiliki nilainya benar dan salah adalah tipe data boolean. Jadi dia nilainya adalah true atau false, atau benar atau salah. Oke nak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya mau menyampaikan sama kalian terlebih dahulu bahwasanya ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai nantinya. Yang pertama, kalian nanti bakalan mampu menjelaskan konsep struktur kontrol keputusan atau percabangan dalam bahasa pemrograman PHP dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian nanti bisa menganalisis algoritma dan konsep struktur, menganalisis algoritma dari konsep struktur kontrol keputusan dalam bahasa pemrograman PHP dengan baik dan benar. Kemudian kalian nanti mampu membuat program dengan menggunakan konsep struktur kontrol keputusan dalam bahasa pemrograman PHP dengan baik dan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita yang harus bisa tercapai. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, ada 2 pertanyaan buat kalian. Yang pertama, tahukah kamu bahasa apa saja selain PHP untuk membuat website? Ada yang tahu? Oke, silakan berdiri, Dwi. Selain PHP, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web itu JavaScript. Oke, JavaScript. Sama C#. Oke, jadi selain PHP untuk membuat website ada bahasa pemrograman JavaScript, Python, dan C#. Oke, silakan duduk. Nah, kemudian nak, kira-kira karena kita mau belajar tentang struktur kontrol keputusan, peranan dari struktur kontrol keputusan dalam bahasa pemrograman PHP apa nak? Ada yang tahu? Oke, silakan Alziko. Peranannya Pak sebagai pengambilan keputusan pada sebuah alur pemrograman karena dia menggunakan konsep if dan else. Oke, terima kasih Alziko. Nah, jadi jawaban dari Dwi dan Alziko sudah benar nak. Ini kita mulai masuk ke materi. Jadi struktur kontrol keputusan itu definisinya adalah yang pertama, struktur kontrol keputusan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi
tertentu. Kemudian jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Jadi nggak cuma satu kondisinya, bisa 1, 2, atau lebih. Kemudian struktur kontrol keputusan atau percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Jadi nanti ketika dijumpakan suatu kondisi, dua pilihannya, benar atau salah. Nah, ini sama kayak tipe data kita tadi, yaitu boolean. Kemudian, struktur kontrol keputusan atau percabangan ini, nak, perhatikan, memiliki beberapa macam. Yang pertama itu adalah struktur kontrol keputusan if. Jadi, ada sebanyak 4 macam. Nah, untuk yang if ini yang pertama. Jadi, struktur kontrol keputusan atau percabangan memiliki 4 macam. Yang pertama adalah if. If adalah penulisan struktur kontrol keputusan yang paling sederhana. If digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Berarti dia cuma bisa satu keputusan. Nggak bisa lebih dari satu keputusan. Kalau saya gambarkan flowchart-nya, dia seperti ini, nak. Ini start. Kemudian di sini ada sebuah inputan, misalnya nilai sama dengan 80. Kemudian di sini dilakukanlah sebuah kontrol keputusan, dilakukan sebuah pengecekan. Nah, nilai lebih besar sama dengan 80. Kalau dia true, dia akan mencetak lulus. Nah, seperti ini. Jika kita masukkan sebuah nilai 80, dia akan melakukan pengecekan. Apakah nilai lebih besar sama dengan 80, true atau false? True. Makanya dia langsung memasukkan ke blok kode if, yaitu lulus. Tapi kalau misalnya dia masukkan 60, hasilnya apa? False. Tampilannya apa? Nggak ada. Karena dia tidak dieksekusi. Oke, nak. Ada yang ditanya? Oke, silakan Rehan berdiri. Apa yang kamu tanya, Rehan? Bedanya struktur kontrol keputusan if sama if else apa ya, Pak? Bedanya struktur kontrol keputusan if Dan if else. If else. Nah, jadi bedanya itu, nak, ketika kita menggunakan if, dia tidak akan menampilkan output ketika salah. Itu kalau if, ya. Kalau if, dia tidak akan menampilkan output ketika salah. Tapi ketika kita menggunakan if else, dia akan menampilkan output ketika nilainya salah. Artinya ketika dicek nilainya salah, dia akan menampilkan sesuatu outputan. Oke ya, gitu ya Rehan. Oke. Ada yang mau ditanya materi ini? Ada? Ya, silakan Dit. Apakah dalam pemrograman boleh lebih dari 3 menggunakan struktur kontrol keputusan, Pak? Oke, bolehkah lebih dari 3? Iya, struktur Kontrol keputusan ya? Oke. Silakan udah Dit. Jawabannya boleh. Boleh, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Silakan. Bisa lebih dari 3. Boleh aja. Jadi misalnya pertama ada kondisi if, kedua else if, ketiga else if, keempat else if, sampai ke berapapun diperbolehkan. Disesuaikan sama kondisi-kondisinya. Kondisi yang mau dipenuhi. Oke, nak. Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, sekarang saya mau mendemonstrasikan pembuatan program. Jadi sebelum kalian saya suruh buat program, saya dulu mendemonstrasikan pembuatan programnya ya. Oke, perhatikan baik-baik, nak. Pertama, ini saya buatkan dulu file PHP-nya. Nama filenya di sini saya buat apa ya? Cek bilangan.php. Kemudian saya coba buatkan dulu HTML-nya. Perhatikan baik-baik. HTML5. Kemudian saya tambahkan sebuah form inputan. Oh, udah keluar. Kita masukkan nilai 0. Hasilnya adalah nilai 0. Nah, jadi
program kita sudah berhasil. Saya demonstrasikan. Tadi udah saya jelasin tentang struktur kontrol keputusan. Kemudian tadi udah saya demonstrasikan penggunaan struktur kontrol keputusannya. Sekarang saya minta sama kalian semua coba buka e-learningnya, download LKPD-nya. Sekarang untuk yang awal ini silakan kerjakan LKPD pengetahuannya dulu secara mandiri ya. Sekarang karena LKPD pengetahuannya sudah selesai, waktunya udah habis, sudah selesai kalian kerjakan. Sekarang saya minta kalian membuat kelompok, per kelompoknya 4 orang. Silakan bekerja secara tim dan berkelompok untuk menyelesaikan LKPD keterampilannya. Tadi kan pengetahuan. Sekarang saya minta kalian kerjakan LKPD keterampilannya. Di LKPD keterampilan di situ kalian diarahkan untuk membuat program secara berkelompok. Oke nak, udah siap? Udah siap? Sebelum? Oke ya, karena sudah siap, saya minta Abraham lah. Oke, silakan Abraham presentasi dulu untuk LKPD pengetahuannya ya. Oke, silakan Abraham. Soal pertama, perhatikan. tentukan IP data variabel bilangan. IP datanya adalah number yaitu integer. Yang nomor 2, jika pada variabel bilangan bernilai 3, apakah kondisi bernilai true atau false? Tadi kondisinya itu di mana bilangan dimodulkan 2 perhatikan. dan 0. Nah, karena bilangannya 3, hasilnya 1 berarti false. Oke. Di nomor 3, ketika kondisi benar, apa output yang akan ditampilkan? Outputnya adalah bilangan genap. Dan yang terakhir, ketika kondisi false, apa output yang akan ditampilkan? Yaitu bilangan ganjil. Oke, tepuk tangan dulu untuk Abraham. Oke, hasil dari LKPD yang dikerjakan sama si Abraham untuk LKPD pengetahuan sudah benar nak. Sekarang saya minta kelompoknya si Rizky, silakan Ki, ke depan untuk menampilkan hasil dari pembuatan program yang ada di LKPD keterampilan. Silakan Ki. Coba sekarang masukkan nama Rehan. Masukkan nama Rehan. Usianya 18 tahun. 18. Nilainya 85. Cek. Oke, diterima. Oke, nak. Jadi hasil pengerjaan dari kelompoknya si Rizky sudah benar. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang saya minta kalian untuk mengerjakan soal post-test yang ada di e-learning. Silakan, nak. Sambil kalian mengerjakan sambil kalian mengerjakan post-testnya, saya nilai ya. LKPD yang kalian kerjakan tadi ya. Nanti saya sampaikan berapa nilai kalian. Oke nak, sudah selesai ya post-testnya ya. Kan cuma beberapa soal aja kan. Oke. Nah sekarang saya mau memberi penilaian buat kalian. Coba dengarkan dulu. Tadi karena kalian udah ngerjain LKPD-nya, jadi untuk kelompok 1, kelompoknya si Alziku itu mendapatkan nilai 75. Kemudian kelompok 2, kelompoknya si Abraham mendapatkan nilai 85. Oke, sekarang saya minta salah satu dari kalian membuat kesimpulannya. Oke, siapa yang membuat kesimpulan, nak? Ada yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulannya hari ini? Pembelajaran kita? Abimanyu bisa? Oke, silakan Abimanyu. Buat kesimpulannya dari materi hari ini. Definisi struktur kontrol. Struktur kontrol keputusan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Oke, makasih Abimanyu sudah membuat rangkuman. Sekarang nak, sebelum berakhirnya materi pembelajaran kita hari ini, sekarang buka lagi e-learningnya. Di situ ada refleksi pembelajaran. Silakan isi refleksi pembelajarannya yang ada di e-learning. Sudah diisi nak? Udah ya? Udah diisi kan refleksi pembelajarannya? Oke, kalau sudah kita tutup pembelajaran hari ini. Saya minta kepada Abimanyu pimpin doanya nak untuk doa selesai pembelajarannya. Siap.
Doa selesai. Kepada Bapak Guru, salam. Selamat siang. Selamat siang. Sampaikan salam saya sama orang tua kalian. Kita sudahi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.